Shalom saudara-saudara, kembali kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa ada bersama kita. Ini adalah minggu kedua di tahun yang baru. Kita akan beribadah bersama menghadap Tuhan. Kita mau serahkan hati kita, roh kita, pikiran kita saat ini hanya untuk menyembah Dia, Allah yang hidup, yang kita sembah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat saat indah ini. Kami percaya bukan satu kebetulan ya Tuhan. Jika kami saat ini berada ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau yang membawa kami mendekat kepadamu. Dan kami mau mensyukuri semuanya itu. Dan kami mau datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur. Dan inilah ya Tuhan ucapan syukur kami. Hati yang memuji Engkau, hati yang menyembah Engkau. Hati yang rindu ya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah ya Tuhan pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan berkarya ya Tuhan di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, Engkau akan menjangkau, melawat setiap umat-Mu. Dan inilah ya Tuhan, ibadah kami, berkati semuanya, jadikan indah dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami akan mulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, ku datang dalam hadirat-Mu. Ku datang dengan penuh kerinduan. Ku sujud, ku sembah hanya kepadamu Tuhan, yang berkuasa mengubah hidupku. Bapa, ku datang ya Tuhan saat ini dalam hadirat-Mu. Bapa, ku datang dalam hadirat-Mu. Ku datang dengan penuh kerinduan. Ku sujud, ku sembah hanya kepadamu Tuhan, yang berkuasa mengubah hidupku. Dengan segenap hatiku ku sembah Kau Tuhan, dengan sepenuh jiwaku ku sanjung Kau Tuhan, dengan seluruh tubuh, jiwa dan rohku Tuhan, ku sembah, ku sanjung Yesus Tuhan. Bapa, ku datang dalam hadirat-Mu. Bapa, ku datang dalam hadirat-Mu. Ku datang dengan penuh kerinduan. Ku sujud, ku sembah hanya kepadamu Tuhan, yang berkuasa mengubah hidupku. Dengan segenap hatiku ku sembah Kau Tuhan, dengan sepenuh jiwaku ku sanjung Kau Tuhan, dengan seluruh tubuh, jiwa dan rohku Tuhan, ku sembah, ku sanjung Yesus Tuhan, dengan segenap hatiku
sembah Kau Tuhan, dengan sepenuh jiwaku ku sanjung Kau Tuhan, dengan seluruh tubuh, jiwa dan rohku Tuhan, ku sembah, ku sanjung Yesus Tuhan, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku ku sembah Kau Tuhan, dengan sepenuh jiwaku ku sanjung Kau Tuhan, dengan seluruh tubuh, jiwa dan rohku Tuhan, ku sembah, ku sanjung Yesus Tuhan, dengan seluruh tubuh, jiwa dan rohku Tuhan, ku sembah, ku sanjung Yesus Tuhan, dengan seluruh tubuh, jiwa dan rohku Tuhan, ku sembah, ku sanjung Yesus Tuhan. Inilah ya Tuhan, penyembahan kami di hadapan-Mu, segenap hati, jiwa roh kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap kekuatan kami. Ya Allahku, ku mau naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhanku, sebab Engkau Allah yang hidup, yang layak dipuji, sebab hanya Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus, Allah yang maha mulia. Yesusku, Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau dalam baik-Mu, ku sembah Kau dalam tahta-Mu. Yesus, Kau Rajaku, pujaan hatiku, kekasih jiwaku, bagi-Mu segala pujian syukurku, bagi-Mu segenap hidupku, sebab hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak terima sembah, hormat dan kemuliaan. Dan seumur hidupku ya Tuhan, ku mau memuji Engkau. Seumur hidupku ya Tuhan, ku mau menyembah Engkau, sebab aku tahu Tuhan, tiada Allah lain yang seperti Engkau. Besar kasih setia-Mu Yesus di dalam hidup kami. Haleluya, sama kami ya Tuhan. Haleluya. Saudara, sering kita tidak menyelami perjalanan hidup kita, yang kita lalui, yang kita hadapi. Tapi satu hal percaya, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna, indah, dan penuh pengharapan. Dan kita mau menikmati semuanya itu di dalam kehidupan kita, bersama Dia, bersama kehadirannya. Dan kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati, dengan penuh kerinduan dan penuh iman percaya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan, tapi kami tetap percaya Engkau senantiasa ada bersama kami, dan rencana-Mu indah di dalam setiap kami. Amin.
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, ya Yesus, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu tuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, jalan-Mu tak terselami oleh setiap kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin, kami percaya Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu tuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, ya Yesus, arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku
apapun saat ini yang saudara hadapi, tetap percaya penyertaannya sempurna, rancangannya penuh damai. Itulah Dia Tuhan kita, dan kita tetap mau percaya. Dan waktu saya berikan kepada Ibu Gembala. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa beribadah dan mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami bisa terbuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu, dan kami tidak hanya mengerti, memahami, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan tolong urapi kami hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini ya Tuhan. Dan biarlah kuasa firman itu akan bekerja dalam hati kami, mengubah hidup kami, membentuk kami untuk menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk beribadah. Ya, saya juga percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, untuk kali ini bisa khotbah ya, tanpa masker, ya, tanpa face shield, karena saya sendiri di sini dengan kamera, ya. Dan kita percaya ini sesuatu yang bagi saya sesuatu yang menyenangkan gitu ya, bisa khotbah ya tanpa pakai face shield atau pakai masker gitu ya. Nah, mari kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan tentang persembahkanlah tubuhmu. Ya, yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Ini bagian dari tema kita untuk tahun 2021. Yaitu tentang berubah oleh pembaharuan budi yang sudah disampaikan pendahulunya oleh Bapak Gembala pada minggu yang lalu. Dan saya ingin membahas di ayat yang pertama dari Roma 12 tentang persembahkanlah tubuhmu. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang menjadi poin pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah tubuhmu. Ya, kita tahu apa itu tubuh, body, ya, badan kita ini. Nah, kita akan melihat bagian yang pertama tentang karakter tubuh. Yang pertama, tubuh itu punya fungsi. Fungsi yang pertama adalah penerima informasi dari luar melalui indera kita. Ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa. Kita bisa menerima informasi dari luar tubuh kita untuk bisa masuk ya ke dalam, mungkin dalam pikiran kita, dalam kehendak kita, dalam perasaan kita. Fungsi yang kedua dari tubuh adalah fungsi ekspresi. Lewat tubuhlah kita bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam roh dan jiwa kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita. Orang tidak bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, ya, kecuali kita mengekspresikannya lewat tubuh kita. Bisa lewat kata-kata, ya, bisa lewat tindakan kita. Itulah fungsi tubuh. Ini karakter tubuh yang pertama, punya fungsi. Yang kedua, tubuh itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan makan, minum, kesehatan, pakaian, seksual, kesenangan. Mungkin bisa ditambahkan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain-lain dan lain-lain. Kebutuhan tubuh yang harus dipenuhi juga. Nah, yang ketiga, karakter daripada tubuh ini adalah punya keinginan.
bahkan keinginan dari tubuh ini seringkali begitu kuat untuk dipenuhi. Ada orang yang keinginan matanya melihat sesuatu harus, ya, dia bisa mendapatkan itu. Ya, keinginan mulut untuk makan harus bisa terpenuhi. Keinginan telinga, keinginan tangan, kaki untuk bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa berjalan. Keinginan seksual. Ya. Dan keinginan ini seringkali menjadi satu fokus utama dari kehidupan seseorang. Ya. Karena itu nanti kita akan melihat di bagian berikutnya bagaimana kita bisa mengendalikannya. Nah, kemudian karakter tubuh yang keempat adalah fana, ya, tidak kekal. Ya, semua akan mati kecuali yang Tuhan izinkan hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 di situ dicantumkan bahwa ada orang-orang yang akan dirubahkan dalam sekejap. Artinya mereka tidak mati, ya, tidak perlu dibangkitkan. Mereka yang masih hidup, ya, akan dirubahkan. Ya. Itu bukan semua orang, ya, tapi orang-orang tertentu tentu. Karena kapan Tuhan Yesus datang kita nggak tahu, ya. Dan ada banyak kita melihat orang dalam usia yang masih relatif muda juga sudah meninggal. Ya tentu kita berharap, kalau boleh, ya saya juga berharap sampai Tuhan Yesus datang kita bisa masih hidup, dirubahkan tubuh kita, diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tapi kita tidak bisa mengingkari bahwa tubuh ini memiliki sifat fana yang tidak kekal, siapapun bisa mati. Nah, itu bagian yang pertama tentang karakter tubuh. Nah, bagian yang kedua yang menjadi pokok pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang persembahkanlah tubuhmu. Ya, persembahkanlah tubuhmu. Artinya tubuh kita ini adalah tubuh yang harus dipersembahkan. Saya mengutip satu quote, ya, kutipan gitu ya dari buku 42 Transit yang dikarang oleh pendeta Yotam. Ya. Ada satu bagian kalimat yang saya ingat di situ bahwa tubuh ini bukan untuk dinikmati, tetapi untuk dipersembahkan. Dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, ya, semua persembahan kepada Tuhan, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan lain-lain, berupa hewan yang hidup. Hewan yang hidup, entah lembu, kambing, ya, domba, burung, ya, itu semuanya harus hidup. Bahkan tidak sekedar hidup dengan syarat-syarat tertentu. Tidak boleh cacat, ya, harus berumur setahun, ada syarat-syarat seperti itu. Yang kemudian semua persembahan hewan hidup ini harus dibakar di atas mezbah korban bakaran. Itu di dalam kitab Imamat banyak ditulis tentang persembahan-persembahan. Semuanya harus dibakar, ya, mati tentunya. Ya. Nah, tapi intinya bahwa adalah persembahan yang dipersembahkan itu adalah persembahan dengan kualitas yang terbaik. Ya. Apa yang Tuhan tetapkan kepada bangsa Israel berbeda dengan agama-agama kafir. Agama-agama kafir itu ada yang mempersembahkan manusia hidup-hidup, umumnya anak-anak, kepada dewa-dewanya. Contohnya di dalam Imamat 20, di situ Tuhan mengingatkan bangsa Israel jangan seperti bangsa kafir yang mempersembahkan anak-anak mereka untuk dewa Molok. Sekalipun hukum perjanjian lama, hukum Taurat, ibadah Israel itu diwarnai dengan banyak korban-korban, tapi Tuhan tidak menyuruh untuk mempersembahkan seorang manusia atau seorang anak-anak. Ya, jadi ini hukum perjanjian lama. Ya. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus dikorbankan di atas kayu salib untuk menggantikan semua korban-korban perjanjian lama. Untuk menjadi korban tebusan bagi kita.
sehingga kita saat ini menjadi orang-orang atau menjadi anak-anak Tuhan. Itu karena korban Yesus Kristus yang menjadi korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban pendamaian, dan sebagainya, berbagai macam korban dalam perjanjian lama. Digantikan oleh satu korban, anak domba Allah yang kudus, yang tidak bercacat dan tidak bercela itu. Dikorbankan. Sehingga semua konsep korban, semua prinsip korban dalam perjanjian lama itu sudah tertanggung di atas satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Dan kemudian setiap orang yang percaya, pengikut-pengikut Kristus dituntut untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang hidup. Setiap kita, semua orang percaya, semua orang percaya dituntut untuk memberikan persembahan, yaitu tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi persembahkanlah tubuhmu. Yang pertama itu adalah persembahan yang hidup. Pengertian hidup tentu bukan sekedar tubuhnya hidup atau bernyawa. Tetapi yang terpenting bahwa keseluruhan kehidupan kita manusia ini adalah manusia yang sudah dihidupkan kembali, yang dahulunya mati karena dosa. Dan kita memiliki roh yang hidup. Nah, segala sesuatu yang hidup itu pasti bergerak, pasti beraktivitas, pasti tumbuh. Nah, persembahan kita kepada Tuhan, ya persembahan yang hidup, memang dikatakan tadi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tapi mempersembahkan tubuh yang hidup bukan sekedar tubuh yang bernyawa, tetapi tubuh di mana manusia ini tidak bisa dipisahkan. Tubuhnya saja dipersembahkan, rohnya tidak, jiwanya tidak, karena manusia ini satu kesatuan, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi persembahan yang hidup yang kepada Tuhan itu bukan sekedar tubuh yang hidup, tapi memiliki roh yang hidup, roh yang aktif. Roh yang aktif bersekutu dengan Allah dan firman-Nya sehingga rohnya itu menjadi kuat, bertumbuh kuat dan sehat. Ini yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita memperlakukan tubuh kita ini sebagai persembahan kepada Tuhan, maka tubuh itu harus menjadi satu bersinergi, berharmonisasi dengan keseluruhan aspek kehidupan manusia ini, sehingga dikendalikan oleh roh yang hidup, roh yang kuat, roh yang beraktivitas, yang bertumbuh, dan menjadi satu persembahan yang betul-betul hidup di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah membawa kita atau membeli kita, menebus kita untuk menjadi milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Bahkan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 itu dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ini kita persembahkan tubuh kita ini, tadi sebagai persembahan yang hidup. Sehingga tubuh kita ini, keseluruhan hidup kita ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Ini dampak dari ketika kita mempersembahkan kehidupan kita yang hidup ini kepada Tuhan, maka tubuh ini akan menjadi bait Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita. Ini persembahan yang hidup. Siapa yang harus memberikan persembahan yang hidup? Sekali lagi, semua orang percaya. Yang kedua, persembahkanlah tubuhmu, bukan hanya tadi persembahan yang hidup. Yang kedua adalah persembahan yang kudus. Arti kata kudus ini
adalah selain yang pertama memiliki arti dipisahkan, ya dikhususkan. Yang kedua artinya kudus ini tidak bercacat, tidak bernoda, ya suci, murni. Ya. Nah, di dalam karakter tubuh yang sudah kita dengar tadi bahwa tubuh itu punya satu karakter yaitu punya keinginan. Nah, keinginan tubuh yang saya katakan tadi begitu kuat ini harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Karena apa? Karena yang pertama bahwa keinginan tubuh itu berlawanan dengan keinginan roh. Berlawanan dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat 17 sebab keinginan daging atau keinginan tubuh berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan kita itu harus dikendalikan karena kalau tidak pasti berlawanan dengan keinginan roh. Dan itu membawa satu dampak yang lain. Bahwa apa? Keinginan itu akan begitu menguasai kehidupan kita, membawa kehidupan kita tidak lagi bisa menjadi persembahan yang kudus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 katakan sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau tubuh kita dipakai untuk melampiaskan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, kita tidak bisa berkenan kepada Bapa. Karena semua yang kita lakukan itu berasal dari dunia, bukan dari Bapa. Jadi karena itulah keinginan tubuh ini yang begitu kuat itu harus dikendalikan. Yang pertama karena berlawanan dengan keinginan roh, yang kedua karena bukan berasal dari Bapa. Dan yang ketiga keinginan itu melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Keinginan itu melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, pesta pora, kemabuan, kedengkian, percideraan, pemecah belah, amarah, egois. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan dosa sebagai dampak keinginan daging, keinginan tubuh yang tidak dikendalikan. Sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Jelas dituliskan itu dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya. Dan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian di ayat 21, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang melakukan keinginan-keinginan daging tadi tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana dia bisa mempersembahkan sesuatu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Jadi keinginan daging itu harus betul-betul dikendalikan. Karena akan bisa melahirkan banyak perbuatan-perbuatan dosa. Kita akan melihat ada banyak contoh kasus-kasus. Bagaimana orang tidak bisa mengendalikan keinginan dagingnya. Dampaknya bisa berakibat membunuh orang, bisa berakibat melakukan tindak pidana, bisa merugikan orang, bisa menimbulkan penyakit. Dan bahkan merusak seluruh kehidupannya sendiri. Bagaimana bisa dipersembahkan kepada Tuhan? Enggak bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tubuh yang seperti ini. Dan akhirnya keinginan yang kuat itu tadi dan dilampiaskan dengan semaunya akan melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 15 mengatakan dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa tadi. Melahirkan dosa, banyak perbuatan-perbuatan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kebinasaan bukan sekedar kematian tubuh. Ya, maut di sini berbicara tentang kebinasaan kekal. Ya, melahirkan maut. Bagaimana bisa dipersembahkan kepada Tuhan? Gak bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa bagaimana kita mempersembahkan persembahan yang kudus, bahwa kita harus mengendalikan keinginan daging kita. Keinginan
keinginan itu ada di antara dua medan, antara roh dan tubuh. Ya. Di dalam tubuh, lewat indera tadi, ada banyak hal-hal duniawi, input-input dari luar, informasi yang bisa masuk ke dalam tubuh. Tapi Allah memberikan inspirasi, Allah memberikan bimbingan, ya, pencerahan lewat roh kita. Dalam Amsal, salah satu ayat di Amsal dikatakan bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan penerangan. Nah, keinginan itu ada di antaranya. Ya. Bagaimana kalau tubuh itu lebih kuat, ya, keinginan-keinginan tubuh itu lebih kuat, ya, keinginan kita cenderung tertarik kepada keinginan-keinginan tubuh. Kalau roh yang kuat, roh yang dominan, maka keinginan kita akan bisa dikendalikan oleh roh. Jadi hanya roh yang kuat, ya, serta pikiran kehendak yang dikuasai kebenaran firman Allah lah yang bisa mengendalikan keinginan atau hawa nafsu tubuh atau hawa nafsu daging. Tidak ada yang lain. Kita tidak punya senjata yang terlalu kuat, kemampuan diri yang terlalu kuat untuk bisa menangkal atau mencegah keinginan-keinginan itu terwujud. Ya, kalau kita tidak punya roh yang kuat, kita tidak punya pikiran dan kehendak yang dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Galatia 5 ayat 16 katakan hiduplah oleh roh. Ya, dan ayat 18 dan katakan berilah dirimu dipimpin oleh roh. Maka kita tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Memberi diri dipimpin oleh roh. Ya, sehingga roh kita menjadi kuat dan firman Allah bekerja. Hanya itu yang mampu untuk kita bisa mengendalikan keinginan daging kita. Ya, yang akan bisa cenderung melahirkan dosa dan melahirkan maut. Ya. Kalau kita dikendalikan oleh kebenaran, maka keinginan-keinginan kita ini juga adalah keinginan-keinginan yang benar. Amsal 11 ayat 23 mengatakan bahwa keinginan orang benar itu mendatangkan bahagia semata-mata. Tidak akan mendatangkan dosa, mendatangkan maut, mendatangkan kesulitan. Tidak, orang yang dikuasai dengan kebenaran, maka keinginannya juga adalah keinginan yang benar. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita kuduskan tubuh kita, ya, lepas dari segala keinginan dan hawa nafsu, ya, supaya kita bisa mempersembahkan, ya, tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus. Ya. Tubuh kita ini, ya, sudah menang atas dosa, sudah dikuasai bukan lagi, ya, oleh hukum dosa yang membuat orang itu tidak bisa lepas. Kita baca di dalam Roma 6 ayat yang ke-6 dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita ini telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Orang yang manusia lama, ya manusia lama artinya manusia yang belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, belum mengalami penebusan oleh Yesus Kristus, dia adalah manusia-manusia lama, ya, itu memiliki tubuh dosa yang berkuasa, ya, yang menguasai seluruh aspek kehidupannya, cenderung selalu melakukan dosa. Seperti benda yang terkena gravitasi. Begitu ada tawaran dosa, jatuh. Benda yang dilepas, ya pasti jatuh, nggak bisa dia melayang. Ya, seperti itulah, ya, tubuh dosa. Ya, ketika tubuh dosa itu berkuasa atas kehidupan seorang manusia. Tetapi kita sudah dilepaskan dari semuanya itu. Ya. Manusia lama memang di bawah kuasa dosa, tapi katakan dari Roma 6, kita tahu bahwa manusia lama kita ini sudah turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Ya. Sudah disalibkan manusia lama kita dan kita menjadi orang-orang yang baru. Dan di dalam Roma 6 ayat yang ke-13 dan 14, karena itu dikatakan kamu bisa untuk tidak menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Ya, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah tubuhmu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dulu mati tapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ya, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia.
kita semua oleh korban Yesus kita ada di bawah kasih karunia. Ya. Sehingga kita mampu untuk hidup saleh. Sudah disampaikan oleh Bapak Gembala minggu yang lalu. Ya. Kita mampu, kita memiliki modal untuk hidup saleh. Kita memiliki modal untuk menyerahkan seluruh tubuh kita ini. Ya. Untuk menjadi senjata kebenaran. Untuk tidak dipakai untuk segala sesuatu yang berdosa. Karena kita ada di bawah kasih karunia. Bukan di bawah kutuk hukum dosa. Dan kita adalah orang-orang yang bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Ya, tidak cukup hidup tapi persembahan yang hidup dan yang kudus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengendalikan keinginan tubuh yang cenderung membawa orang jatuh ke dalam dosa. Kita mengendalikannya dengan kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus, dan kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Pasti kita tidak terjatuh ke dalam keinginan-keinginan hawa nafsu yang menyeret orang ke dalam dosa. Saya yakin kita mampu bisa persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, sepenuhnya kudus. Sepenuhnya kudus kita mampu, asal kita sungguh-sungguh mau mengendalikan keinginan-keinginan tubuh kita ini. Nah, yang ketiga yang Tuhan minta, syarat dari persembahkanlah tubuhmu tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Yang ketiga adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan ini artinya yang dimaui, yang dikehendaki, yang diinginkan, yang disenangi oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa tubuh ini bukan untuk dinikmati. Kalau kita percaya kepada Tuhan, setelah kita percaya kita diampuni dosa kita dan kita percaya kepadanya dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan masih izinkan kita hidup di dalam dunia ini, ya, menikmati keadaan dunia ini, ya. Tetapi Tuhan ingin kita tidak menikmati tubuh kita. Tubuh kita ditebus dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Kita tidak berhak menikmatinya. Ya, dalam arti kata bahwa tubuh ini harus untuk dipersembahkan, bukan untuk dinikmati. Dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli. Bukan milik kita sendiri. Jadi kalau masih ada di antara kita orang-orang yang mengaku kita orang percaya, pengikut Kristus, orang Kristen. Ya, tapi kita tidak mempersembahkan tubuh kita. Kita pakai semau kita. Kita nikmati semau kita, tubuh kita. Ya, kita melakukan segala sesuatu hanya memenuhi kehendak kita. Ya, maka berarti sesungguhnya ya, kita ini ya bukan milik Tuhan kalau begitu caranya. Ya, kalau kita menyadari kita milik Tuhan, ya kita akan menyadari bahwa tubuh kita, seluruh hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Rasul Paulus katakan, ya, aku hidup tapi bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita harus yakin, kita harus mengeksploitasi diri kita, mengekspresikan hidup kita ini bukan sebagai subjek, pelaku atas hidup kita. Tapi hidup kita ini adalah sebagai objek persembahan kita kepada Tuhan. Ya, untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, jadi tubuh kita bukan untuk dinikmati tapi untuk dipersembahkan. Ingat ya, sekali lagi ingat bahwa tubuh ini bukan untuk dinikmati tapi untuk dipersembahkan. Memuliakan Tuhan itu bukan cuma dengan menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur hanya dengan mulut kita. Tetapi semua yang tubuh lakukan ini harus berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mendatangkan kemuliaan
bagi Tuhan. Nah, semua yang kita lakukan dengan tubuh kita, ya, mata kita, apa yang kita lihat harus mendatangkan kemuliaan. Apa yang kita dengar harus mendatangkan kemuliaan. Apa yang kita makan harus mendatangkan kemuliaan. 1 Korintus 10 ayat 31, saya sering singgung ayat ini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya, ya, makan, minum, lakukan segala sesuatu yang lain. Ingat-ingat ayat ini, apapun yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kami berdoa kemudian di pastori, ya, tadi malam, ya, ketika saya berdoa menyembah Tuhan, ya, Tuhan ingatkan untuk menambahkan satu bagian dari firman Tuhan ini. Lalu bagaimana dengan tubuh yang lemah ini, tubuh yang sakit, bahkan mungkin bisa dikatakan sakit-sakitan, ya, berpenyakit, ya, apakah bisa menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Ya. Bapak Ibu Saudara, ya, ketika pandemik ini mewabah begitu luar biasa, ya, ada banyak orang yang terpapar, ya, kemudian tubuhnya sakit, bahkan kalau ada penyakit-penyakit penyerta, itu akan memperparah keadaannya. Ya. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Ya, ada begitu banyak penyakit-penyakit sekarang ini. Ya. Apakah ketika kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, apakah berarti kita tidak bisa kena penyakit? Ya. Kita masih bisa kena penyakit. Karena apa? Karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang begitu rusaknya, ya, tidak hanya sistemnya rusak, tapi alamnya juga rusak. Ya, itu menimbulkan banyak kerusakan, ya, menimbulkan banyak virus-virus baru bermunculan, ya, menimbulkan alam ini lagi tidak bisa mendukung kesehatan kita, ya, sehingga kita bisa terdampak. Apalagi jika kita tidak ekstra hati-hati menjaga kesehatan, pasti kita sakit. Ya. Apakah kalau kita sakit kemudian kita tidak bisa mempersembahkan tubuh kita? Ya. Kalau kita sakit akibat kesalahan kita, ya kita bertobat. Ya. Kita bertobat. Tapi kalau Tuhan memang izinkan kita sakit, ya, ada saat-saat mungkin Tuhan izinkan, ya, kita sakit, ya, maka dalam hal ini kita aman. Kita tetap di dalam perkenanan Tuhan. Asal kita tidak melampiaskan keinginan daging kita yang kemudian bisa menimbulkan sakit juga. Ya, selain menimbulkan perbuatan dosa bisa menimbulkan penyakit juga. Ya, kalau kita bisa mengendalikan dan tetap, ya, kita mengalami sakit penyakit, ya, percaya bahwa ada izin Tuhan di situ. Ya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Ada maksud Tuhan di situ, tapi kita aman di dalam perkenanan Tuhan. Kita tetap di dalam kendali Tuhan. Ya, ketika tubuh kita sakit, ya, tapi kita ada di dalam kendali Tuhan, ya, maka kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita tetap bisa memberikan persembahan, ya, tubuh kita di tengah orang yang mungkin sedang terkapar sakit, tidak bisa beraktivitas. Dia hanya bisa terbaring sakit. Dia bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Persembahkan tubuhnya yang terbaring sakit itu. Ya, lewat apa yang bisa dilakukan, dia bisa menyembah Tuhan, dia bisa berdoa, dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, sekalipun mungkin tubuhnya sakit. Ya, karena memang tubuh ini makin lama makin merosot. Seperti 2 Korintus 4 ayat 17 yang mengatakan bahwa manusia lahiriah kita ini makin lama makin merosot. Ya. Tapi yang penting manusia batinia kita dibaharui dari hari ke hari. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, ya, Tuhan ingin bahwa kita itu tetap ada di dalam tangannya. Ketika kita menyerahkan tubuh kita, ya, bahkan menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Maka ketika kita ada di dalam tangan Tuhan,
apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, situasi yang sulit, keadaan ekonomi, ya, kesehatan, keamanan, kejahatan, ya, sudah tidak bisa memberikan kenyamanan kepada kita. Sakit penyakit virus di mana-mana, ya, tapi kita aman di dalam tangan Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan. Ini yang harus kita kejar. Gimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, rohnya hidup, beraktivitas di dalam Tuhan. Persembahan yang kudus, yang tidak dikendalikan oleh kuasa keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu akan membawa kita memberikan satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Allah sudah memberikan terlalu banyak untuk kita. Bahkan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai korban tebusan. Supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Selain itu masih dia tambahi lagi. Dengan berkat-berkat, dengan karunia-karunia, dengan pemeliharaan, jaminan makan, minum, penyertaan Tuhan, bahkan sakit penyakit kita pun sebetulnya sudah ditanggung di atas kayu salib. Bilur-bilurnya menjadi kesembuhan kita. Tuhan berikan jaminan, pemeliharaan, perlindungan, dia berjanji menyertai kita senantiasa. Dia tidak minta balasan apa-apa, dia hanya minta kita. Untuk kita bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup yang sudah dia beli itu untuk dipersembahkan kepada dia. Persembahkanlah hidupmu kepada dia. Jangan gunakan tubuhmu ini untuk kamu nikmati memuaskan keinginannya. Karena tubuh kita bukan milik kita sendiri. Tapi sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sepanjang sampai kapan kita hidup, entahkah setahun lagi, 2 tahun lagi, 20 tahun lagi kah, 50 tahun lagi kah. Sepanjang itu pula kehidupan kita ini bukan milik kita sendiri. Sampai pada saatnya Tuhan akan bawa kita ke dalam kemuliaannya yang kekal. Bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita akan mengekspresikan rasa penyerahan kita, penyerahan tubuh kita lewat pujian ini. Tubuh dan jiwaku ku persembahkan padamu. Sebagai persembahan yang layak bagimu, terimalah diriku, terimalah hidupku, perkenankanlah aku menyembahmu Tuhan. Mari kita persembahkan tubuh yang kudus di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan yang layak bagimu, terimalah diriku, terimalah hidupku, perkenankanlah aku menyembahmu Tuhan. Kudus, 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 kudus Engkau Tuhan, agung mulia, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhanku, ku sembah Tuhan, selalu ku sembah. Dengan segenap hati katakan, Tuhan, aku persembahkan tubuh dan jiwaku, ku serahkan padamu sebagai persembahan
persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Mari kita bawa diri kita di hadapan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, melewati hari-hari ke depan, terus kita persembahkan hidup yang berkenan kepadanya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Kau mau mengorbankan hidup-Mu bagi kami untuk menebus kami dari kehidupan yang lama, dari manusia yang lama, untuk menjadi satu manusia yang baru, yang akan dipakai untuk sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami terus dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, untuk kami mampu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Roh Kudus, tolong kami setiap hari dalam kami mengendalikan keinginan kami, dalam kami mengambil keputusan, dalam kami melakukan segala sesuatu dengan kehidupan kami, dengan tubuh kami, untuk kami melakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh layak di hadapan-Mu. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah kuasa firman akan bekerja dalam setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh ya Tuhan bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk kami Tuhan bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar-pendengar. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk mereka Tuhan sungguh-sungguh bisa Tuhan mengenapi firman Tuhan di dalam kehidupannya. Menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberkati bangsa kita, memberkati negeri kita dengan doa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hikmat dan perlindungan Tuhan diberikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kepada Bapak Presiden, para menteri, TNI, Polri, semua ya Tuhan yang terlibat di dalam kepemimpinan di negeri ini Tuhan. Kau turunkan hikmat-Mu, Kau turunkan perlindungan-Mu atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu kepada seluruh masyarakat Indonesia di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Engkau memberkati, tetap memberkati masyarakat ini ya Tuhan. Dengan kesadaran untuk mereka menjaga diri, dengan ketaatan, dengan kedisiplinan ya Tuhan. Kami berdoa untuk para medis Tuhan. Turun berkat-Mu atas mereka, berkat perlindungan dari paparan virus. Supaya mereka bisa bekerja untuk menangani semua pasien yang terpapar virus ini Tuhan. Sehingga terjadi banyak kesembuhan ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami serahkan bangsa dan negeri kami. Biarlah hujan pertobatan juga turun atas bangsa ini Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa buat Kabupaten Probolinggo juga Tuhan. Mau tolong Tuhan di daerah Kabupaten Probolinggo supaya pandemi ini bisa meredah ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga ada kuasa pertobatan di daerah Kabupaten Probolinggo ini Tuhan. Ada banyak jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Dan Tuhan tolong pemimpin-pemimpin di daerah kabupaten juga, bupati, camat, seluruh aparat sampai ke desa-desa. Tuhan memberkati, aparat medis juga Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan penularan virus, Tuhan penyebaran virus bisa dihambat sedemikian rupa di daerah ini juga. Lindungi semua jemaat-Mu juga Tuhan. Turun berkat atas gereja-gereja Tuhan di daerah ini juga. Kiranya gereja-Mu menjadi berkat di tengah-tengah daerah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucapkan berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, sekali lagi kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, Kau melawat mereka semua. Kalau ada yang sakit saat ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang terpapar virus juga Tuhan pulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus ada pemulihan. Jemaat-Mu yang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, biarlah kami boleh menaruh harap kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk minggu-minggu ke depan. Biar Tuhan campur tangan, baik lewat rekaman ya Tuhan, jemaat Tuhan bisa menikmati ibadah, bisa merasakan ya Tuhan bahwa mereka bisa merasakan hadirat Tuhan di mana mereka beribadah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Biar kasih karunia-Mu menyertai memberkati untuk kami terus setia melayani Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Terima kasih Bapa, kami percaya Oh Tuhan yang setia, Kau memberkati kami semua pada hari ini, dan kami boleh terus ya Tuhan rindu mencari Tuhan, merasa butuh Tuhan, untuk kami terus setia beribadah kepada Tuhan. Inilah persembahan ibadah kami Tuhan, kami berikan kepada Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu berkat dari Allah Bapa yang penuh dengan segala kasih dan kelimpahan akan dicurahkan dalam kehidupanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas kehidupan sosialmu, atas seluruh kehidupan seluruh jemaatmu ada dalam berkat Tuhan. Dan Yesus Kristus, Dia berjanji sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai engkau senantiasa, dan Roh Kudus akan menuntunmu untuk melakukan kehendak Bapa, untuk engkau mampu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Sampai ketika engkau datang kembali ya Tuhan, kami boleh berjumpa engkau dalam kemuliaan kekal. Terpujilah engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.